Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan malam hari ini kita masuk ke bait yang ketiga. Bait yang pertama dan yang kedua alhamdulillah kita telah membacanya. Bait yang ketiga beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, "Thumma as-salatu ma' salamin daimi 'ala ar-rasulil qurasyil khatami." Setelah memuji Allah, beliau mengatakan thumma, kemudian as-salatu, salawat, ma' diiringi salamin, salam. Salawat beriring salam. Daimi, terus menerus senantiasa. Ala rasuli, tercurahkan kepada Rasul. Al-Qurasyi, Rasul yang berasal dari suku Quraisy. Al-Khatami, yang merupakan penutup para nabi. Setelah beliau memuji Allah, maka beliau menyebutkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, salawat itu ada dua. Yang pertama, salawat Allah kepada makhluknya. Yang kedua, salawat makhluk kepada makhluk yang lain. Ada dua jenis salawat. Yang pertama adalah salawat dari Allah kepada makhluknya. Yang dimaksud dengan salawat Allah kepada makhluk adalah Allah memuji makhluk tersebut, Allah menyanjung makhluk tersebut. Ini maksudnya salawat dari Allah kepada makhluk. Misalkan di dalam ayat Al-Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka yang dimaksud dengan salawat Allah kepada Nabi yaitu Allah memuji Nabi SAW. Allah menyanjung Nabi SAW. Begitu pula sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim beliau mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidatan." Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu kali salawat, sallallahu alaihi biha ashran, maka Allah akan membalasnya dengan cara Allah bersalawat kepada hamba tersebut 10 kali. Antum bersalawat kepada Nabi SAW satu kali, Allah akan bersalawat kepada antum 10 kali. Apa yang dimaksud dengan salawat Allah kepada antum? Yaitu Allah memuji-muji antum, Allah menyanjung-nyanjung antum. Subhanallah. Dan ini luar biasa. Kalau kita yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala itu wajar, Allah maha sempurna. Tetapi ketika kita seorang hamba yang penuh kekurangan dipuji oleh zat yang maha sempurna, ini yang luar biasa. Ya, ini yang luar biasa. Baik. Ini dia jenis salawat yang pertama. Salawat Allah kepada makhluknya. Yang kedua, salawat makhluk kepada makhluk yang lain. Ketika makhluk bersalawat kepada makhluk yang lain, artinya mendoakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi, apa maksudnya? Allah memuji Nabi SAW, menyanjung-nyanjung Nabi SAW. Para malaikat juga bersalawat kepada beliau, apa maksudnya? Para malaikat bersalawat kepada beliau, mendoakan. Para malaikat mendoakan Nabi SAW. Kalau salawat itu datangnya dari makhluk kepada makhluk, maksudnya mendoakan. Kita bersalawat kepada Nabi SAW, maksudnya kita mendoakan beliau. Ya. Kalau salawat itu datang dari makhluk ke makhluk, maksudnya mendoakan. Tetapi kalau salawat itu datang dari Allah ke makhluk, maksudnya memuji dan menyanjung. Jelas antum ini? Baik. Para jamaah sekalian, di antara cara supaya kita mendapatkan salawat dari Allah, yang artinya pujian Allah kepada kita,
Begitu pula salawat dari makhluk, artinya para makhluk mendoakan kita. Di antara caranya tadi adalah kita bersalawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antaranya adalah bangun makan sahur. Kalau antum berpuasa jangan malas-malas bangun makan sahur. Dalam hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, riwayat Imam Ahmad, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang yang bangun makan sahur. Bayangkan, antum bangun makan sahur, perut antum kenyang, kemudian antum mendapatkan pujian Allah dan doa para malaikat. Luar biasa. Begitu pula di antara cara mendapatkan salawat dari Allah dan juga salawat dari para malaikat, antum ajarkan kebaikan kepada orang lain. Apapun jenis kebaikan itu. Nabi SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khaira." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan-kebaikan. Apapun jenis kebaikannya. Ya. Baik. Kemudian di sini beliau mengatakan salawat ini beriring salamin, salam. Salawat kita kepada Nabi SAW beriring salam. Yang dimaksud dengan salam kepada Nabi SAW adalah kita mendoakan supaya beliau selamat dari segala keburukan. Dan dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam muqaddimah kitab beliau Fathul Jalali wal Ikram bi Syarh Bulughil Maram, beliau mengatakan Nabi SAW mendapatkan keselamatan total ketika beliau sudah meninggal dunia. Adapun ketika beliau masih hidup, maka beliau belum mendapatkan keselamatan total dari bahaya-bahaya. Nabi SAW pernah tidak sakit? Pernah. Bahkan sakit beliau 2 kali lipat sakitnya manusia biasa. Nabi SAW ketika perang Uhud ini beliau terluka. Bahkan gigi beliau sempat jatuh. Ketika beliau juga di perang Uhud, lutut beliau patah. Beliau masuk ke dalam lubang, jatuh ke dalam lubang yang dibuat sebagai jebakan oleh Abu Amir Al-Fasiq. Sebelum terjadi perang Uhud, ada seorang laki-laki yang sangat jahat namanya Abu Amir Al-Fasiq. Dia membuat beberapa lubang supaya Nabi SAW jatuh di sana. Dan betul, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Nabi jatuh ke dalam salah satu lubang membuat lutut beliau patah. Jadi ketika beliau hidup, Nabi SAW, beliau tidak selamat 100% dari bahaya-bahaya. Beliau mengalami apa yang dialami oleh manusia biasa. Beliau mengalami caci makian dan seterusnya. Ya, beliau bahkan mengalami luka. Tetapi ketika beliau sudah meninggal dunia, maka beliau selamat 100%. Ketika ada musuh-musuh Islam berusaha untuk menyakiti beliau setelah beliau meninggal dunia, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang antum insyaallah sudah ketahui, disebutkan oleh Al-Imam As-Samhudi di dalam kitabnya Wafaul Wafa fi Akhbaril Mustafa, bahwasanya pernah terjadi pada tahun 557 Hijriyah, pernah terjadi usaha untuk mencuri jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika zaman Khalifah Nuruddin Az-Zanki rahimahullahu taala. Khalifah Nuruddin Az-Zanki rahimahullah pada suatu malam dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada 2 orang laki-laki yang lain di sana. Dan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam mimpi Nuruddin Az-Zanki, seorang khalifah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Anqidni min hadainil ashqarain." Segera selamatkan aku dari 2 laki-laki berkulit coklat ini, berkulit kemerah-merahan ini. Maka khalifah pun bangun dari tidurnya. Kemudian dia ambil air wudhu, kemudian salat tahajud. Selesai salat tahajud, masih ada sisa malam, akhirnya dia tidur lagi. Di tidurnya yang kedua, lagi-lagi mimpi yang sama. Nabi SAW mengatakan, selamatkan aku dari 2 laki-laki ini. Kemudian dia pun bangun lagi, ambil air wudhu, sholat tahajud yang kedua kalinya. Selesai sholat tahajud, masih ada sisa malam, dia tidur lagi. Kemudian pada tidurnya yang ketiga, Nabi SAW kembali mengatakan dalam mimpi Nuruddin Az-Zanki, selamatkan aku dari 2 laki-laki.
Maka dia pun bangun untuk ketiga kalinya dan dia mengatakan la nauma ba'da tsalitsah, tidak boleh lagi tidur setelah 3 kali mimpi seperti ini. Akhirnya selesai salat subuh, Khalifah Nuruddin Az-Zanki dia memanggil salah seorang menterinya, seorang ulama yang bernama Jamaluddin Al-Musili. Dia panggil, lalu dia ceritakan mimpinya. Tadi malam saya bermimpi 3 kali. Dalam mimpi saya Nabi SAW minta tolong selamatkan saya dari 2 laki-laki ini. 3 kali kata dia. Maka menterinya yang saleh ini Jamaluddin Al-Musili mengatakan, "Falimal baqa?" Anda sudah bermimpi 3 kali dan dalam mimpi itu Nabi minta tolong kepada Anda. Falimal baqa? Kenapa Anda masih berada di sini? Ya, kebetulan dia sedang istananya itu berada di Baghdad. Katakan, kenapa engkau masih di sini? Cepat pergi ke Madinah sana. Selamatkan Nabi SAW. Maka khalifah ini mengatakan, saya tidak akan berangkat kecuali bersamamu. Kita berdua berangkat. Akhirnya mereka pun berangkat berdua dan khalifah menggunakan pakaian biasa supaya tidak dikenal oleh orang. Singkatnya, sesampai di kota Madinah dia panggil gubernur Madinah. Dia katakan, kumpulkan semua penduduk Madinah. Saya ingin membagi sembako kepada mereka. Kumpulkan. Dikumpulkan. Maka dia pun mulai satu demi satu diberikan sembako. Sambil dia menyerahkan sembako, sambil dia lihat wajah orang yang dia berikan. Jangan-jangan itu 2 laki-laki yang dia lihat dalam mimpinya, yang Nabi SAW mengatakan, selamatkan aku dari 2 laki-laki. Semua penduduk Madinah sudah dapat sembako, tidak ada 2 laki-laki itu. Maka dia pun bertanya kepada gubernur, apa iya semua penduduk Madinah sudah engkau panggil? Kata gubernur, iya, semua penduduk asli Madinah sudah saya panggil. Tapi ada 2 orang laki-laki, bukan penduduk asli Madinah, berasal dari Maroko. Mereka datang melakukan ibadah haji katanya. Setelah selesai ibadah haji, mereka datang ke Madinah dan mereka mengatakan, kami betah di Madinah. Ya. Dan mereka punya rumah. Beliau katakan, panggil 2 laki-laki tersebut. Dipanggillah 2 laki-laki itu, dan ternyata itu 2 laki-laki yang dilihat dalam mimpinya. Yang Nabi SAW mengatakan, angkidni min hadainil ashqrain, selamatkan aku dari 2 laki-laki berkulit merah ini. Beliau pun mengatakan kepada mereka, kalian dari mana? Dari Maroko. Tujuan kalian datang? Haji. Tapi kami setelah selesai haji datang ke Madinah dan kami menyukai cuaca di Madinah. Akhirnya kami pun menyewa sebuah rumah di sini. Beliau mengatakan, izinkan saya mendatangi rumah kalian. Datang. Kemudian beliau periksa dan beliau melihat sebuah karpet. Beliau mengangkat karpet tersebut, ditemukan sebuah galian terowongan menuju kubur Nabi SAW. Mereka ingin mencuri jenazah Nabi SAW. Ya. Dan mereka otomatis, kalau kita menggali, otomatis ada tanah yang naik. Mereka menggali siang hari, kemudian tanah hasil galian mereka buang ke kubur Baqi setiap tengah malam ketika tidak ada orang yang tahu. Akhirnya mereka berdua pun dihukum pancung, kemudian diperintahkan supaya dikelilingi kubur Nabi SAW di bawah itu dengan menggunakan tembaga, ya, supaya tidak bisa lagi dicuri. Ala kulli hal, yang saya ingin sampaikan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya Nabi SAW itu selamat total ketika beliau sudah meninggal dunia. Adapun saat beliau masih hidup, maka beliau kadang mendapatkan apa yang didapatkan oleh manusia biasa, terluka, sakit, dan yang lainnya. Taib. Thumma salatu ma'salamin daimi, kemudian salawat beriring salam daimi yang terus menerus, ala rasul, kepada seorang rasul, kepada seorang rasul. Jamaah sekalian, mana yang lebih tinggi, rasul atau nabi? Mana lebih tinggi derajatnya? Baik. Menurut pendapat yang terkuat tentunya Rasul. Yang lebih tinggi daripada Nabi adalah Rasul. Karena ulama kita beda pendapat, apakah Rasul dan Nabi ini sama ataukah tidak. Pendapat yang terkuat beda. Mereka yang mengatakan Rasul dan Nabi beda, mereka beda pendapat lagi, apa perbedaannya? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Rasul adalah orang yang Allah berikan wahyu, kemudian Allah utus dia kepada kaum yang kafir. Itu Rasul. Allah berikan kepadanya wahyu untuk dia sampaikan
Tetapi jamaah yang dia dakwahi itu adalah orang-orang kafir, para penentang, itu Rasul. Sedangkan Nabi adalah orang yang Allah berikan wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, tetapi jamaah dia adalah orang-orang yang sudah beriman. Itu kalau Nabi. Ya. Nabi Musa itu Rasul, Nabi sekaligus Rasul. Setelah Nabi Musa meninggal dunia, jamaah sekalian, banyak sekali nabi-nabi setelah beliau. Bahkan sampai Imam Qatadah mengatakan jumlah nabi setelah Nabi Musa itu 1000 nabi. Kata Imam Qatadah, Nabi Musa Rasul. Kenapa? Beliau diutus kepada kaum yang kafir. Setelah Nabi Musa meninggal dunia, maka mulai berdatangan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain ini hanya nabi bukan Rasul, karena mereka sedang menjaga sebuah umat yang sudah beriman. Itu perbedaannya. Jadi kalau Rasul itu diutusnya kepada orang kafir, penentang. Kalau Nabi diutusnya ke orang yang sudah beriman. Ya. Dan yang lebih tinggi derajatnya adalah Rasul. Di bawahnya adalah Nabi, kemudian di bawahnya adalah wali. Mohon maaf, urutan ini, urutan Ahlus Sunnati wal Jamaah, urutan ini dibalik oleh sebagian kelompok, terutama dari kalangan Sufiyah. Mereka membaliknya. Mereka mengatakan yang paling tinggi adalah wali, kemudian urutan yang kedua adalah Nabi, dan urutan yang terakhir adalah Rasul. Dibalik. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Arabi, salah seorang tokoh dari Sufiyah, dia mengatakan al-wilayah fawqa an-nubuwah dunal wilayah wa fawqa ar-risalah. Kenabian itu status nabi itu di bawah wali. Gelar nabi itu di bawah wali tetapi di atas rasul. Berarti nabi ini jadi mana? Jadi tengah. Nabi itu di bawah wali, di atas rasul. Berarti apa yang paling tinggi? Apa yang paling tinggi? Wali. Ya. Baik. Adapun kita Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak. Rasul paling tinggi, kemudian di bawahnya siapa? Nabi, di bawahnya wali. Baik. Salawat dan salam ini tercurahkan kepada Rasul ini. Rasul yang mana? Al-Qurashi. Rasul keturunan Quraisy. Keturunan Quraisy. Ya. Quraisy ini adalah kakek Nabi SAW yang ke-10. Nama aslinya adalah Fihir. Quraisy itu gelar. Nama aslinya Fihir. Ya. Dan antum tahu Nabi SAW itu diantara kemuliaan beliau, nasab beliau itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai 20 kakek beliau itu disepakati oleh para ulama. 20 kakeknya Nabi itu disepakati. Kalau nabi-nabi yang lain dengan segala kemuliaan mereka, bahkan ada nabi yang nama ayahnya diperselisihkan oleh ulama. Contohnya Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran dikatakan wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Berarti nama ayah Nabi Ibrahim siapa? Azar. Itu menurut antum. Abdullah bin Abbas tidak setuju. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi mengatakan Azar bukan nama bapaknya Nabi Ibrahim, tetapi itu nama patung bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim punya patung namanya Azar, dan dia sangat merawat patung itu, akhirnya dia dipanggil si Azar. Pada Sumara dengan jemaah sekalian, ada orang dia melihara manuk, akhirnya dia dipanggil elo manuk, padahal bukan namanya manuk. Lagu waktunya habis untuk ayam. Makanya dia dipanggil elo manuk misalkan. Ya. Seperti itu. Jadi lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai nama bapaknya diperselisihkan. Adapun Nabi kita Muhammad alaihissalam 20 nama kakek beliau disepakati oleh para ulama. 20. Dan ini keistimewaan beliau alaihissalam. Baik, kakek beliau yang nomor 10 namanya Fihir. Kemudian diberikan gelar Quraisy. Ya, diberikan gelar Quraisy. Ala Rasulil Qurashi.
terhadap Rasul dari kalangan Quraisy, Al-Khatami, yang merupakan penutup para nabi. Khatam kedua atau bahkan tiga. Yang pertama artinya penutup, makanya kita katakan khatam Al-Quran, penutup. Yang kedua artinya cincin. Yang ketiga artinya setempel. Makanya orang-orang Ahmadiyah, Ghulam Ahmad, mereka mengatakan yang dimaksud dengan ayat Al-Quran Khatamun Nabiyyin, Nabi Muhammad itu khatamnya para nabi, bukan penutup tetapi cincin para nabi, kata mereka. Karena memang dalam bahasa Arab khatam itu artinya cincin. Dalam bahasa Arab khatam itu artinya cincin. Mereka tidak mengingkari Nabi Muhammad sebagai khatam para nabi, tetapi yang mereka ingkari, khatam di sini bukan artinya penutup, tetapi artinya apa? Cincin, kata mereka. Ya. Baik. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Sekarang kita ingin lihat apa arti khatam sebenarnya. Cincinkah atau penutupkah? Kata Nabi SAW, sayakunu fi ummati dajjaluna thalathun. Akan muncul di tengah umatku 30 dajjal. 30 pendusta. Dajjal itu artinya pendusta. Akan muncul di tengah umatku 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Setiap mereka yang 30 ini mengaku diri sebagai nabi. Semuanya mengaku diri sebagai nabi. Kemudian beliau mengatakan, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah khatamnya para nabi. Apa arti khatam di sini? Cincin atau penutup? Lanjutkan hadisnya. Aku adalah khatamnya para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Berarti apa arti khatam di sini? Penutup. Nabi SAW sendiri yang memberikan tafsiran. Aku adalah khatamnya para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Berarti penutup, bukan artinya cincin. Ya, baik. Ini dia bait yang ketiga. Ya, setelah memuji Allah, beliau bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Bait yang keempat, wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratib al-fakhari. Salawat dan salam semoga tercurahkan juga wa alihi kepada alun Nabi alaihi salatu wassalam. Kepada al itu bisa artinya keluarga, bisa artinya pengikut. Al bisa artinya keluarga, bisa artinya pengikut. Maka sebagaimana kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kita juga bersalawat dan mengucapkan salam kepada alun Nabi alaihi salatu wassalam, keluarga beliau ataupun pengikut beliau. Wa sahbihi, dan juga kepada sahabat beliau, al-abrari, orang-orang yang baik. Ya, bersalawat kepada para sahabat juga. Mudah-mudahan para sahabat mendapatkan pujian dari Allah. Mudah-mudahan para sahabat mendapatkan ampunan dari Allah dan seterusnya. Itu maksud salawat kita kepada mereka. Dan beliau di sini mengatakan al-abrar, para sahabat itu adalah orang-orang yang baik. Bahkan tidak ada yang lebih baik di kalangan umat ini daripada para sahabat. Sehingga dikatakan oleh Imam Sya'bi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan nilai plus yang didapatkan oleh orang Yahudi dan Nasrani jika dibandingkan dengan orang Syiah adalah ada pada para sahabat radhiyallahu anhu. Orang Yahudi kalau ditanya siapa yang terbaik dari umat Nabi Musa, orang Yahudi akan mengatakan sahabat-sahabatnya Musa. Orang Nasrani kalau ditanya siapa yang terbaik dari kalangan umat Nabi Isa, orang Nasrani akan mengatakan Hawariyu Isa, sahabat-sahabat setia Nabi Isa. Tapi kalau antum tanya kepada orang Syiah siapa yang paling buruk dari umat Nabi Muhammad SAW, mereka akan mengatakan para sahabat. Ini yang menjadikan orang Yahudi, orang Nasrani memiliki nilai plus, kata beliau, dibandingkan dengan orang-orang Syiah. Ya. Jadi para sahabat itu yang terbaik, al-abrar. Kemudian al-haizi maratib al-fakhari, al-haizi, orang-orang yang telah mendapatkan al-haizi, mendapatkan maratiba, tingkatan-tingkatan al-fakhari, kebanggaan. Para sahabat telah mendapatkan derajat kebanggaan.
Antum buka ayat-ayat Al-Quran, isinya itu pujian kepada para sahabat. Antum buka hadis-hadis Nabi SAW, banyak memuji para sahabat. Ya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah Al-Ilmi Riwayah, dia mengatakan, seandainya tidak ada dalil Al-Quran dan dalil hadis yang menunjukkan kemuliaan para sahabat, seandainya tidak ada, terlalu banyak dalilnya, tapi seandainya tidak ada, ayat Al-Quran tidak ada misalkan memuji sahabat, hadis-hadis Nabi SAW tidak ada yang memuji para sahabat, seandainya tidak ada, maka cukuplah kenyataan hidup para sahabat sebagai bukti betapa mulianya mereka. Apa kenyataan hidup mereka? Mereka sanggup meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk mempertahankan iman dan agama mereka. Pindah dari Mekah ke Habasyah, pindah dari Mekah ke Madinah. Mereka sanggup melepaskan harta yang telah mereka dapatkan, yang penting iman mereka terjaga. Antum pernah mendengar kisahnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini ketika dia bukan orang Mekah, bukan. Dia berasal dari luar Mekah. Ketika dia pertama kali datang ke kota Mekah, dia masuk ke kota Mekah tidak membawa apa-apa, miskin luar biasa. Ya. Tetapi alhamdulillah dia berusaha dengan izin Allah, dia menjadi orang yang sangat kaya raya di kota Mekah. Setelah dia kaya raya, barulah dia masuk Islam. Ya, saat itu Nabi SAW diutus. Singkatnya, para sahabat mulai hijrah ke Madinah. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dia juga ingin hijrah ke Madinah. Apa kata orang Quraisy kepada dia? Suhaib, kalau engkau memang ingin pergi menyusul teman-temanmu di Madinah, silahkan keluar dari kota Mekah. Tapi dengan satu syarat, engkau keluar sebagaimana dahulu engkau masuk. Dia masuk dalam keadaan miskin, tidak bawa apa-apa. Sekarang keluar jangan bawa apapun. Hartanya melimpah ruah, jemaah sekalian. Kalau engkau ingin keluar silahkan, tapi keluar sebagaimana engkau masuk. Kata dia, apakah kalian menjamin kalau saya melepaskan semua harta saya, kalian akan izinkan saya hijrah? Kata mereka, kami akan izinkan engkau hijrah kemanapun engkau mau. Jangankan Madinah, tempat yang lain silahkan. Yang penting lepaskan semuanya. Kata dia, aku jadikan kalian sebagai saksi bahwasanya aku telah melepaskan semua hartaku. Kenyataan hidup mereka, jemaah sekalian. Gak ada orang seperti ini di zaman ini, gak ada. Ya. Bahkan di antara mereka, kata Imamul Khatib Al-Baghdadi, di antara mereka, mohon maaf, sampai ada yang berperang melawan keluarganya sendiri. Keluarganya kafir, dia muslim. Antum pernah mendengar kisahnya Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah, sahabat Nabi SAW. Ketika perang Badar, jamaah sekalian, Abu Ubaidah ini orangnya kurus, krempeng, kemudian tinggi badannya. Badannya tinggi tetapi kurus krempeng. Tapi subhanallah, di medan perang tidak ada yang berani melawan dia. Ketika perang Badar, wanen luar biasa. Wanen bahasa Anda? Wanen luar biasa. Setiap orang kafir melihat dia di perang Badar itu mundur. Jangan hadapi dia, jangan. Kecuali ada satu orang. Justru yang satu orang ini yang mengejar Abu Ubaidah. Kemanapun Abu Ubaidah pergi, dikejar. Abu Ubaidah yang menghindar. Ya. Beliau ke arah timur dikejar oleh satu orang ini. Beliau pergi ke arah barat dikejar. Ke utara dikejar, ke selatan dikejar. Akhirnya Abu Ubaidah mengatakan, kayaknya harus dilawan. Beliau pun melawannya. Fanfalaqa jasaduhu syiqqain aw nisfain. Maka langsung tubuh orang tersebut terbelah menjadi dua oleh Abu Ubaidah. Siapa orang tersebut? Itu adalah ayahnya sendiri. Ya, Abdullah ibn al-Jarrah. Ya, Abdullah ibn al-Jarrah. Gara-gara itu Allah turunkan ayat terakhir dalam surah Al-Mujadilah. Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan jumpai orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau dia betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, engkau tidak akan menemukannya yuwadduna man haddallah, saling mencintai dengan musuh-musuh Allah. Gara-gara kejadian itu Allah turunkan ayat. Ya.
Jadi seandainya tidak ada dalil Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kemuliaan para sahabat, cukup kenyataan hidup mereka itu sebagai bukti mereka manusia mulia. Mereka manusia mulia. Baik. Kemudian beliau sudah selesai dari muqaddimah salawat, memuji Allah, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau. Beliau mengatakan, "I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran." I'lam, ketahuilah. Hudita, semoga Allah memberikan Anda petunjuk. Ketahuilah, hudita, semoga Allah memberikan Anda petunjuk. Anna, bahwasanya afdalal minan, sebaik-baik nikmat. Al-minan, nikmat. Sebaik-baik nikmat yang Allah berikan adalah ilmu. Ilmu yang bagaimana? Yuzilu syakka anka, yuzil, yang bisa menghilangkan asyakka anka, keraguan-raguan darimu, wad-darar, dan menghilangkan kotoran. Itu dia sebaik-baik nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat ilmu. Nikmat ilmu, jemaah sekalian. Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika dia berpesan kepada Kumail bin Nakhai, Kumail bin Ziyad an-Nakhai, Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Di antara sisi baiknya ilmu, ilmu itu dia yang menjaga Anda, sedangkan harta Anda yang menjaganya. Semakin banyak harta kita, semakin pusing di mana mau diletakkan. Tapi ilmu, jemaah sekalian, semakin banyak, subhanallah. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ilmu itu tidak berkurang ketika diinfakkan, sedangkan harta saat diinfakkan akan berkurang. Jemaah sekalian, sebagian, rata-rata lah para ustadz, ya rata-rata para ustadz itu, kenapa para ustadz itu bisa mengingat terus menerus ilmu yang mereka ini? Karena mereka terus menginfakkannya dengan cara menyampaikan. Semakin diimpakkan, semakin dia luar biasa ilmunya. Sedangkan harta ketika diimpakkan, saat diimpakkan dia berkurang, meskipun nanti Allah akan ganti. Betul, Nabi SAW mengatakan, la yanqusul malu min sadaqatin, harta tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Maksudnya Allah akan ganti, tetapi saat disedekahkan berkurang tidak? Berkurang. Antum punya uang 100 ribu, pecahan 50-50, kemudian 50-nya antum kasih kepada seseorang, ini untuk antum 50, berkurang tidak? Berkurang saat itu, meskipun nanti akan diganti. Adapun ilmu ketika disampaikan berkurang tidak? Tidak. Baik. Kemudian juga sisi baiknya, jemaah sekalian, ilmu ini, ilmu itu kata para ulama, segala apapun ketika dia banyak maka dia akan menjadi murah. Kapan harga terong Aceh ini kedebus? Ketika terong Aceh ini banyak, dari sana panen, dari sana kedebus dia. Cabai harganya akan murah ketika banyak. Apapun itu kalau banyak turun harganya, kecuali ilmu. Ketika ilmu banyak pada seseorang, semakin mulia orang. Semakin mulia orang. Ya. Jadi sebaik-baik pemberian Allah adalah ilmu ini. Ya. Kemuliaan itu didapatkan dengan cara ilmu. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Dulu ada seorang laki-laki namanya Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Ya. Al-Awqas. Arti Al-Awqas itu, jamaah sekalian, yang namanya Awqas adalah orang yang tidak punya leher. Jadi kepalanya ini tertanam di antara pundaknya. Tertanam, tidak punya leher. Ketika kecil dia pernah berdoa. Dia mengatakan, Allahumma a'tik raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskan leherku dari api neraka.
Apa kata teman-temannya? Leher yang mana? Leher yang mana yang mau dibebaskan katanya? Karena dia gak punya leher. Dan itu dilihat oleh ibunya. Ibunya melihat dia selalu menjadi bahan ejekan teman-temannya. Barang teman-temannya diketawain dan seterusnya. Maka ibunya memanggil dia. Dia mengatakan, wahai anakku, setiap kali engkau bersama teman-temanmu, maka engkau selalu menjadi al-madhuk, yang menjadi seorang yang ditertawakan. Fa'alaika bil ilmi, hendaklah engkau menuntut ilmu. Akhirnya betul dia menuntut ilmu. Singkatnya, dia pun menjadi seorang qadhi, menjadi seorang hakim di kota Mekah. Dan jabatan sebagai qadhi di zaman dulu itu jabatan yang mulia. Ketika dia menjadi seorang qadhi, jamaah sekalian, maka tidak ada orang yang disidang di hadapannya kecuali orang itu pasti gemetar sampai selesai persidangan. Dulunya dia ditertawakan. Sekarang dia ketika sudah jadi qadhi, orang selalu berdiri di hadapannya gemetar. Ya. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i masih muda, Imam Syafi'i ini tinggal di kota mana? Mekah. Kalau Imam Malik tinggal di kota Madinah. Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah. Sebelumnya kalau masuk waktu Isya antum kasih tahu ya. Imam Syafi'i ini dia bertanya kepada orang-orang, siapa ulama yang, karena dia sudah belajar di ulama-ulama kota Mekah itu. Dia nanya, kepada siapa lagi saya belajar? Orang-orang mengatakan, belajarlah kepada Imam Malik. Seseorang di zaman itu tidak dikatakan alim kecuali setelah belajar kepada Imam Malik. Maka mendengar itu Imam Syafi'i pun dia ingin sekali berangkat ke Madinah. Tapi dia mendengar tentang wibawa Imam Malik. Maka dia membutuhkan tazkiyah, surat rekomendasi. Dia minta kepada gubernur Mekah, tolong tuliskan saya surat rekomendasi. Nanti surat rekomendasi ini dari gubernur Mekah akan diserahkan ke gubernur Madinah. Lalu gubernur Madinah yang akan membawa beliau kepada Imam Malik. Akhirnya beliau pun berangkat dari Mekah menuju Madinah membawa surat rekomendasi. Sampai di Madinah beliau cari gubernur Madinah, lalu beliau serahkan. Ketika dibaca oleh gubernur Madinah, surat itu isinya, wahai gubernur Madinah, ini gubernur Mekah, tolong bawa anak muda ini kepada Imam Malik, dia ingin belajar pada Imam Malik. Apa kata gubernur Madinah? Wahai anak muda, demi Allah, seandainya engkau minta saya berjalan dari Madinah ke Mekah tanpa alas kaki, itu lebih ringan saya rasakan daripada berjalan ke rumahnya Imam Malik. Gubernur nih. Lebih ringan saya rasakan berjalan dari Madinah ke Mekah tanpa alas kaki daripada berjalan ke depan rumahnya Imam Malik. Kenapa? Karena saya tidak pernah merasa hina kecuali di hadapan Imam Malik. Dia seorang gubernur, tapi di hadapan Imam Malik hilang pamornya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, tolonglah saya ingin belajar ini. Akhirnya terpaksa gubernur ini berangkat dia ke rumah Imam Malik membawa Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian dia pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Maka keluarlah pelayannya Imam Malik rahimahullah, keluar. Seorang wanita, yaitu budak perempuannya keluar. Apa kata budak perempuan itu? Siapa engkau? Saya adalah gubernur Madinah. Tolong sampaikan kepada Imam Malik saya di depan rumah beliau. Maka masuk budak perempuan itu. Dia laporkan kepada Imam Malik. Tidak lama kemudian budak perempuan itu keluar lagi. Dia mengatakan, tuan saya menyampaikan kepada anda apa tujuan anda datang. Imam Malik tidak mau keluar. Gubernur tidak mau keluar. Apa tujuan anda datang? Kalau anda datang untuk menuntut ilmu hadis, maka ketahuilah ini bukan jamnya ini. Pulang dulu. Iya. Tapi kalau anda punya kebutuhan lain, sampaikan. Akhirnya dia katakan, saya datang karena ada surat dari gubernur Mekah supaya saya menyerahkan pemuda ini karena dia ingin belajar kepada Imam Malik. Setelah itu keluarlah Imam Malik, lalu dia terima rekomendasi tersebut. Setelah dia baca, maka dia pun merobek-robeknya.
Kemudian dia marah kepada gubernur itu. Kata Imam Syafi'i, demi Allah, aku melihat jenggot gubernur itu menempel di dadanya. Maksudnya apa? Ini dia. Dimarahi oleh siapa? Imam Malik rahimahullah. Lihat. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama, para raja mereka adalah raja bagi manusia. Sedangkan para ulama mereka adalah raja bagi para raja itu. Subhanallah. Para raja itu adalah pemimpin bagi kita, tapi para ulama mereka yang menjadi pemimpin bagi para raja itu. Baik. Ini dia nikmat yang terbaik, ilmu. Tetapi tidak semua ilmu tentunya. Wallahu taala a'lam wa alam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Tiang hendang maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau ada yang untuk ingin tanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Selesai kita? Ada yang untuk ingin tanyakan? Ya, silakan. Ada himbauan atau anjuran untuk melakukan selawat di hari Jumat? Selawat yang mana yang dimaksud? Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Beliau menanyakan ada anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW setelah menjelaskan keutamaan hari Jumat, beliau mengatakan, fa'akthiru alayya minas salati fih, maka perbanyaklah salawat kepadaku di hari tersebut, hari Jumat. Salawat yang mana? Salawat yang biasa. Ya, baik itu salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun antum mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad dan seterusnya. Yang penting salawat. Yang penting salawat. Ya. Selama salawat itu bukan salawat yang di dalamnya ada pelanggaran-pelanggaran. Allahu ta'ala a'lam. Yang disampaikan tadi itu bahwa pada zaman dahulu itu ulama itu adalah raja, para raja. Tapi kita perhatikan sekarang tuh beda sekali dia. Apa argumennya? Yeah. Kenapa bisa seperti itu? Iya, zaman. Nah, zamannya yang berubah ya. Maksud saya keadaan manusia. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, la ya'ti zamanun illa wa kana qablahu khairan min aw kama qala. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman sebelumnya itu lebih baik daripada yang datang ini. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Semakin jauh manusia dari masa kenabian, maka kualitasnya semakin berkurang. Kuantitasnya bertambah.
kuantitas itu jumlah, tetapi kualitas yang berkurang. Makanya Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Abu Dawud, dan hadis ini sangat ya mau tidak mau kita harus terima ya, meskipun sangat menyedihkan. Kata Nabi SAW, yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tatada'a al-akalatu ala qas'atiha. Hampir saja sebentar lagi akan tiba zamannya, kata Nabi SAW. Hampir akan tiba zamannya. Umat-umat di luar kalian itu bersatu padu mengeroyok kalian, mengepung kalian, bagaikan orang yang makan itu mengepung nampan. Satu nampan 5 orang, kemudian berebutan. Hampir akan tiba zamannya kalian akan diperlakukan seperti itu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, awamin qillatin nahnu yawma idin? Ya Rasulullah, apakah karena jumlah kami saat itu sedikit, jumlah umat Islam saat itu sedikit? Kata Nabi SAW, bal antum yawma idin kathir. Justru saat itu kalian banyak, walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tapi banyaknya kalian hanyalah seperti buih yang dibawa oleh banjir bandang. Maraangkun bahasan tiang kempok, kowok, nggak ada artinya. Antum bandingkan ini dengan zamannya Nabi SAW. Para sahabat ketika di zaman itu, jamaah sekalian, sahabat itu sedikit. Akan tetapi ada 2 negara pada saat itu, negara Romawi dan Persia, setiap kali mendengarkan tentang pasukan para sahabat mereka ketakutan. Sekarang kita yang ketakutan. Apa rahasianya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ali Imran, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Kami akan meletakkan rasa takut di dalam hati orang kafir. Kami akan letakkan rasa takut dalam hati orang kafir. Apa sebabnya? Bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Gara-gara perbuatan syirik mereka dulu. Makanya Allah jadikan orang kafir ketakutan gara-gara mereka berbuat syirik. Sekarang mohon maaf, syirik ini pindah kepada kaum muslimin. Makanya mereka yang ketakutan. Ya. Syirik ini sumber ketakutan, jemaah sekalian. Bahkan sampai dikatakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, semakin seseorang melakukan syirik, bisa jadi dia akan takut terhadap bayangannya sendiri. Dedengnya sendiri dia takuti. Ketika berjalan di malam hari, saya ngikutin tiang, padahal dedengnya. Lendo bahasa tiang dedeng. Ya. Bayangannya. Subhanallah. Semakin seseorang ini melakukan syirik, bahkan bisa jadi dia akan takut kepada bayangannya sendiri. Tauhid sumber keamanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman bertauhid lalu mereka tidak campur adukkan dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Jadi itu sebabnya. Wallahu taala a'lam. Kenapa itu? Iya. Baik. Beliau menanyakan salawat malaikat 10 kali. Tidak. Ayat itu hanya menyebutkan Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi SAW. Adapun yang bersalawat kepada kita 10 kali, kalau kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali, itu hanya Allah saja. Karena hadisnya mengatakan seperti itu. Inna man shalla alayya salatan wahidatan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, sallallahu alaihi biha ashran, Allah balas dengan 10 kali salawat. Hanya Allah yang disebutkan. Adapun ayat itu hanya mengabarkan kepada kita bahwa Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi SAW. Sedangkan balasan yang 10 kali itu hanya Allah yang melakukannya kepada kita kalau kita bersalawat kepada Nabi SAW. Ya. Pertanyaan tiang jemaah sekalian, Allah bersalawat kepada kita itu perkara gaib atau tidak? Gaib. Malaikat bersalawat kepada kita perkara gaib tidak? Perkara gaib. Dan para ulama menetapkan sebuah kaidah bahwa semua perkara gaib tidak boleh kita tetapkan kecuali dengan dalil. Dan dalil hanya menyebutkan Allah yang bersalawat kepada kita 10 kali. Kalau kita bersalawat kepada Nabi 1 kali. Ya. Jelas ini Bapak? Wallahu taala a'lam.
Baik, ya. Apakah tidak ada rasa taatnya kepada gubernur pada saat itu sehingga disobek? Ini bukan menunjukkan ketidaktaatannya, tetapi disebutkan di dalam riwayat tersebut yang tadi saya singkat saja menyebutkannya. Imam Malik rahimahullah, beliau tidak ingin menjadikan ilmu itu terhalang hanya dengan rekomendasi. Ya, beliau tidak ingin siapa yang punya rekomendasi dia yang berhak menuntut ilmu. Beliau tidak ingin seperti itu. Ilmu ini untuk seluruh umat manusia. Ya. Jadi mohon maaf tadi karena kisahnya itu saya singkat saja. Kalimat Imam Malik ketika beliau merobeknya itu sambil beliau mengatakan, apakah seperti ini ilmu dijadikan, kata beliau. Apakah seperti ini ilmu dijadikan? Beliau tidak ingin membatasi ilmu ini untuk sebagian orang. Kalau punya rekomendasi dapat, kalau tidak mohon maaf jangan. Beliau tidak ingin seperti itu. Ini bukan menunjukkan beliau tidak taat, ya. Bahkan Imam Malik rahimahullah, beliau pernah dicambuk oleh gubernur Madinah yang lain. Beliau pernah dicambuk. Kebetulan gubernur Madinah ini jemaah sekalian, salah satu dia punya nasab menyambung dengan Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi. Gubernur Madinah ini. Ya, gara-gara dicambuk itu Imam Malik tidak bisa bersedekap. Makanya begini. Tangan Imam Malik rahimahullah kalau sholat. Makanya orang-orang yang bermazhab Maliki itu begini mereka. Kenapa? Padahal Imam Malik itu begini karena tidak bisa bersedekap, dicambuk. Imam Malik rahimahullah, saya cerita sedikit ya, menunjukkan taatnya beliau. Ya. Beliau dicambuk gara-gara beliau tidak mau berfatwa yang salah. Pada saat itu Khalifah itu memerintahkan untuk berfatwa, tetapi fatwa ini bertentangan dengan agama. Beliau tidak mau. Akhirnya beliau pun dicambuk. Ketika berita beliau dicambuk oleh gubernur Madinah didengar oleh khalifah yang lebih tinggi, maka khalifah yang lebih tinggi itu menulis surat kepada Imam Malik minta maaf. Saya tidak tahu kalau Anda dicambuk dan disakiti oleh gubernur di sana. Apakah Anda ingin saya membalasnya? Itu kata khalifah. Imam Malik mengatakan, demi Allah, aku telah memaafkannya. Kenapa? Karena dia keturunan Nabi SAW. Setelah dimaafkan, jemaah sekalian, Imam Malik berkata kepada murid-muridnya, ketika aku dicambuk oleh gubernur itu, aku sangat khawatir sekali. Khawatir apa? Khawatir aku mati di dalam cambukan itu. Kalau aku mati di dalam cambukan itu, kemudian gara-gara itu gubernur tersebut masuk neraka, gara-gara itu seandainya gara-gara itu dia masuk neraka, bagaimana aku akan berjumpa dengan Nabi SAW sedangkan aku menjadi penyebab keluarganya masuk neraka? Subhanallah. Ajibnya Imam Malik rahimahullah. Bagaimana aku akan berjumpa dengan Nabi SAW kalau aku menjadi sebab keluarga beliau, keturunan beliau masuk neraka? Jadi taat luar biasa rahimahullah. Ini dia jemaah sekalian apa bisa yang sampaikan, yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.